Pemuda Madura ini ditantang duel Abu Janda sampai mati. Buat Abu Janda, Abu Jahal, ahli neraka. Sebutkan di mana tempatnya. Saya tinggal di mana kalian sudah tahu. Masa kota sekecil ini kalian cari saya nggak ketemu-ketemu? Beberapa hari ini saya melihat lagi Abu Janda. Sekali kau pijak tanah Aceh ini, saya orang pertama yang akan memenggal kepala. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Wal kafirin fi jahannam jami'an. Orang-orang itu kata Allah, mereka orang munafik yang saya akan himpun ke neraka jahanam sekalian dengan orang kafir. Munafik. Lihat Arab doa, subhanallah turunan Nabi. Hello, tidak semua Arab turunan Nabi. Benar-benar, salah-salah, jangan benar minta maaf. Pemuda Madura ini ditantang duel Abu Janda sampai mati. Seorang pemuda asal Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura bernama Akbar Fauzi menantang duel sampai mati Abu Janda. Fauzi dalam akun YouTube bernama Pitongkol Media mengatakan bahwa dia dari Madura, darahnya dan juga nyawanya untuk Rasulullah, membela agama Allah dan untuk membela syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akbar yang kesal dengan pernyataan Abu Janda tersebut dengan tegas mengatakan kepada Abu Janda agar bisa menentukan tempat waktu untuk bisa bertemu. Bahkan tidak segan Fauzi mengatakan bahwa muka Abu Janda seperti hewan yang najis. Yang baru kita bahas dari awal. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlum. Lihat. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Orang-orang itu kata Allah, mereka orang munafik yang saya akan himpun ke neraka jahanam sekalian dengan orang kafir. Munafik. Mengaku muslim tapi ternyata keluar dari nilai keislamannya. Apa cirinya? Pertama, dia senang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Masya Allah. Ayat Quran jadi bahan pengingkaran. Hadis, nggak bisa, nggak ada itu hadis. Baru dikumpulkan 200 tahun setelah adanya Nabi. Repot. Susah. Makanya paling susah. Muslim, putih. Orang kafir, hitam. Hitam putihnya jelas. Tapi munafik, abu-abu. Susah. Hitam nggak kelihatan, putih nggak nampak. Susah. Halo? Antum mikirin apa? Tidak. Ini sedang menjelaskan penting nih, ya. Bukan mikirkan yang lain-lain. Ayo fokus ke sini. Fokus ke sini. Antum ngelihat saya yang dibayangkan orang lain, gitu kan? Ya. Fokus, ya. Lihat sini. Ini satu mengingkari ayat, mengingkari hadis dan sebagainya. Bahkan jadi bahan olokan. Apa yang diinginkan? Tapi kalau bicara, kata-katanya manis. Retorikanya begitu menarik. Kalimat-kalimatnya cantik. Quran surah kedua ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisan. Di antara sementara manusia ada yang kalau bicara itu kata-katanya begitu menarik. Dia bicaranya sebetulnya ngincar dunia, cuman kadang-kadang bawa nama-nama Allah. Urusannya dunia, cuman ayat Quran dipermainkan. Fatwa dipermainkan, ayat dibawa-bawa, kadang dipotong-potong, hadis dipotong, ayat dipotong. Yang dikejar sebetulnya bukan kepentingan agamanya, hanya sekedar melampiaskan syahwat dunianya. Dan hebatnya, maaf, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzah. Kalau diingatkan, izzah, sombongnya luar biasa. Kamu siapa? Saya ini sudah S3. Kamu S1 aja belum, ambil tuh S4 kerupuk 2, silahkan, gak ada masalah. Ayo S sampai dingin terserah. Tapi Anda masuk dalam kategori yang ini. Begitu susah kalau diingatkan. Ngakunya begini, ngakunya begitu. Dan biasanya pada aneh, Pak. Pada aneh. Orang belajar Islam ke negeri Muslim. Ini belajar Islam ke orang yang berislam pun tidak. Kan aneh. Bagaimana Anda bisa belajar Islam ke tempat yang tidak pernah sholat? Ngajarkan Islam ke tempat yang tidak pernah beriman, yang akan nyambung. Makanya pulang-pulang pada konslet. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Bingung kita memahaminya.
Bingung betul. Kata hadis, kalau orang jahiliyah pada hidup ikutan bingung. Ikutan bingung. Betul. Coba cek hadisnya itu. Sayati fi akhir zamani dajjaluna kadzabun, akan datang di akhir masa para pendusta. Pendusta disebut dengan sifat dajjal, dajjaluna kadzabun, pendusta. Dan dustanya bukan urusan-urusan niaga, bukan urusan dagang. Kalau urusan dagang orang jahiliyah lebih jagoan. Makanya ada ayat wailul lil mutaffifin, jangan curang. Itu dari dulu sudah turun. Jadi kalau ada pengusaha sekarang curang, terlambat antum, keduluan orang jahiliyah. Dan jangan berlomba, antum kalah. Kalau ada riba, sudah ada banyak yang riba dulu. Ikutan riba, antum telat. Tapi ini, maaf, dustanya urusan agama. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara pada anda urusan agama yang membuat anda belum pernah dengar, kaget anda. Bahkan orang dulu pun kalau dengar, ikutan kaget. Tuh, dulu ada sekelompok utusan duta kepada Nabi SAW. Malam-malam datangnya, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan kita menjadikan kita berselisih dan berperang. Kita memang beda. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Beda keyakinan, beda pemahaman. Tapi jangan sampai dengan perbedaan kita ribut. Udah gantian aja ibadahnya. Kami nyembah Tuhan kami malam ini, kami nyembah Tuhan kamu malam ini, kamu besok-besok nyembah Tuhan kami. Turunlah ayat kemudian, kuliah ayyuhal kafirun. Satu surah. Katakan, hei orang-orang kafir yang masih tertutup dalam dirinya, belum mau menerima hidayah. Karena itu bahasanya sopan. Kafir dari kata kafar, kafar tertutup. Buku punya kafar, menutup yang di dalamnya. Orangnya kafir yang tertutup. Anda bersembunyi di balik papan tulis, Anda kafir secara bahasa. Tertutup, jangan dipotong, awas. Awas. Dosa. Tertutup. Ya, jadi orang ini disebut kafir, jamanya kafirun, karena menutup diri dari hidayah. Bahasanya sopan. Hei yang sedang menutup diri dari hidayah. Makanya semacam Abu Lahab, Abu Jahal, dan semacam Abu yang lain, saat itu tidak marah. Gak marah. Gak marah. Ya, dia disebut kafir, dia gak marah. Perhatikan ya. Dulu, bahasa Arabnya paling fasih. Orang Arab bisa bahasa Arab paling fasih, disebut kafir, dia gak marah. Abu yang sekarang agak beda. Dia nggak bisa bahasa Arab, dia bukan orang Arab, nggak paham bahasa Arab, disebut kafir. Masya, agak aneh. Karena tidak paham dengan keadaan demikian. Padahal di Islam itu lembut luar biasa, lembut. Pada yang belum beriman pun disebut yang masih tertutup hatinya. Tapi mohon maaf, teman-teman sekalian, kalau ini saya benar-benar mustafsir, kalau anda temukan di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan. Akan muncul juga non-muslim, tidak memerangi orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak, ngasih misalnya makanan, ngasih indomie, ngasih macam-macam, tapi arahannya nanti minta waktu sebentar. Wah, kata begini, saya tidak sebutkan secara khusus ya. Nanti pulang dari sini saya jadi tersangka, agak repot gitu kan. Baik, nanti kita, tapi ini secara ilmiah. Wah, kasihnya ini, kasih car free day, karnya yang free, tapi yang lainnya tidak. Masuk. Kalau di jalan di situ ada yang nawarkan, kami sampaikan, tolong minta sebentar waktu. Anda mesti beriman dengan ini. Jangan lama-lama, sampaikan. Maaf Pak, Bapak telat. Dulu sudah ada yang seperti Bapak begini. Dan turun ayat kuliah ayyuhal kafirun. Baik. Pak, gak usah buang-buang waktu. Kalau Bapak mau belajar, saya terangkan ayatnya. Sini Pak ya. Jadi dulu itu turun kepada Nabi SAW. Ada sekelompok orang seperti Bapak nih nawarkan begitu. Terus turun ayat begini. Ayatnya mengatakan, katakan orang-orang masih menutup diri. Dulu Pak yang menutup diri sudah ada zaman jahiliyah. Jadi kalau Bapak ikutan, Bapak seperti zaman jahiliyah dulu. Bapak harus beda Pak. Orang dulu orang bodoh, tertinggal, gak ada peradaban. Bapak ini punya peradaban, Google ada, motor ada. Masa Bapak mau seperti yang itu? Ayo buka hati Pak. Yuk masuk Islam. Luar biasa. Biasa. Jadi segala sesuatu itu ada solusinya. Kita bisa balikan dengan keadaan yang lebih baik dan mungkin dapat hidayah. Temukan kalimat tadi, kita memang beda. Makanya ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Untukmu kepercayaan Anda, untukku aku. Dan pada saat itu mereka mengatakan kita beda. Sebodoh-bodoh orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang, Allahu Akbar, kuliah jauh-jauh, pulang-pulang, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Kata Nabi lewat isyarat hadis tadi, orang jahiliyah kalau dengar ikut bingung, ikut kaget itu. Ini dahsyat. Makanya oleh Quran disebut aladul khisam, musuh yang paling bahaya, bukan teman, musuh. Dan menggunakan khisam dari kata khosmah, musuh yang berpotensi melahirkan keributan, ribut. Makanya nyata begitu kalimat itu keluar, orang ribut, rame. Ribut, saling celak, saling ini, saling macam-macam. Quran tuh nggak pernah keliru kalau menentukan kalimat, diksinya begitu tajam, pasti itu.
Anda mesti hati-hati orang-orang seperti ini. Kadang-kadang nyebar dia, bikin kerusuhan. Kata Nabi, syaitanun yatamatsalu fir rajul. Ada setan sebetulnya, cuman wujudnya manusia. Tiba-tiba datang, nggak tahu orang itu siapa, masuk, bikin keributan di masyarakat sehingga pecah, fayaftarikun. Riwayat lain fayatafarraqun, pecah. Hati-hati. Banyak setan media sosial tuh, masuk, nggak tahu siapa, bikin ribut rame, dicari nggak ketemu. Makanya jangan pegang handphone.